untuk menyeimbangkan tadi antara dua kepentingan yang sama-sama urgent, bisa kita lihat dalam kuadran ini. Tentunya kita berharap memprioritaskan sesuatu yang secara ekonomi menguntungkan dan secara aspek lingkungan juga menguntungkan. Tetapi seringkali kita tidak bisa memilih. Saya ulangi, seringkali kita harus memilih satu di antara yang lain. Oleh karena itu ada langkah-langkah mitigasi. Ini kita sesuaikan dengan konteks ruang dan waktunya. Fiskal kita terbatas, APBN, APBD juga terbatas. Selalu harus dihadapkan pada mana yang lebih urgent dulu. Oleh karena itu, kita juga berdiskusi, berdialektika di wilayah ini. Tetapi jika ada yang secara ekonomi tidak menguntungkan, secara lingkungan juga tidak menguntungkan, tinggalkan. Tidak perlu lagi kita fokus di sini. Kita fokus saja di upaya-upaya yang rasional, tetapi juga tetap menyimpan idealisme yang jangka panjang. Kami saat ini sedang mengawal yang namanya One Spatial Planning Policy, kebijakan satu tata ruang, sebagai komplement dari kebijakan satu peta, One Map Policy. Tanah kita nggak semakin banyak, segitu-gitu saja, betul ya? Sedangkan penduduk kita makin banyak. Kepentingannya juga kebutuhannya juga semakin banyak. Ada yang dibuat industri, bikin pabrik-pabrik, perlu buat perumahan, rumah-rumah rakyat yang juga saat ini masih banyak yang kondisinya tidak baik. Yang itulah mengapa kita ingin memperbaiki, merenovasi, dan membangun rumah-rumah yang murah. Kemudian juga kebutuhan kita untuk tetap menjaga produktivitas pertanian. Artinya lahan-lahan sawah juga harus tetap dilindungi. Jangan semua terkonversi menjadi pabrik, menjadi kawasan industri. Jadi banyak sekali kepentingan harus kita atur. Kalau tidak diatur, tumpang tindih. Bukan hanya menciptakan potensi konflik agraria, tetapi bisa berbahaya. Contoh, banjir besar yang terjadi di Jabodetabek, khususnya di Bekasi beberapa bulan yang lalu. Itu bukan hanya karena terjadi peningkatan air laut, banjir rob, satu hal yang membahayakan. Tetapi ketika apa yang terjadi di hulu, itu terjadi bisa dikatakan penyalahgunaan tata ruang yang harusnya tidak ada bangunan fisik, tidak ada konkret, tidak ada jalan, kemudian akhirnya terjadi pembangunan yang kemudian membuat masalah pada serapan atau resapan air. Belum lagi upaya untuk normalisasi sungai-sungai kita. Jadi apa yang ada di hulu, di tengah, dan di hilir, ini semua harus dipastikan ramah lingkungan. Ini baru perencanaan dan pembangunan yang bertanggung jawab. Ini melibatkan banyak sekali pemerintah daerah karena pemerintah pusat tidak mungkin sendirian. Yang kedua, nah ini, pengembangan infrastruktur konektivitas yang rendah emisi. Saya baru hadir tadi, mohon maaf agak sedikit terlambat, baru saja membuka sebuah expo ataupun eksibisi tentang railway dan juga tentang maritime transport. Jadi sama-sama kita berupaya untuk mencari solusi bagaimana menurunkan emisi karbon CO2 dalam ranah transportasi, baik darat, laut, udara maupun kereta api. Semakin kita bisa menurunkan ketergantungan kita pada fossil fuel, kita akan semakin baik menurunkan emisi dan mencegah terjadinya polusi secara sekaligus. Kesehatan masyarakat juga harus diutamakan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, yang ketiga adalah pengembangan infrastruktur energi berkelanjutan. Bisa dilihat berdasarkan RUPTL 2025 sampai 2034, kita ingin fokus pada EBT, energi baru terbarukan, 61% ya, dari semangat kita menambah kapasitas pembangkit sekitar 69,5 gigawatt. 42,6 gigawatt sendiri merupakan energi baru terbarukan, berarti berkontribusi sekitar 61%. 10,3 gigawatt ini dari baterai, dari storage, kurang lebih 15%. Barulah yang warna merah ini, 16,6 gigawatt, itu yang masih berbasis fosil, kurang lebih 24%. Di mana 10%-nya sendiri adalah batu bara, 15%-nya adalah, saya ulangi, 15-nya adalah gas. Nah, inilah yang sedang kita upayakan 10 tahun ke depan, sehingga bisa dikatakan akan double up dari kapasitas listrik hari ini sekitar 75 gigawatt. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan, selain kita menambah 2 kali lipat, tapi juga secara signifikan bertransisi
dari yang tadinya serba fosil, didominasi oleh fossil fuel, kemudian sekarang lebih pada energi baru terbarukan, di mana batu bara semakin kecil dan kita perlu terobosan-terobosan termasuk menggunakan surya, tenaga surya. Inilah yang sedang kita kawal bersama-sama, termasuk melalui regulasi yang semakin menjawab tantangan tadi.